Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan ala sa'iri syuhuri sayyidan wa kammala fihil fakhra faja'alahu lil barakati wal khairati mawridan wa anzala fil qur'ana mau'idatan wa shifaan lima fis suduri wa hudaw wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini atau tepat bulan ini, di bulan suci Ramadan, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan keimanan, dan Allah memberikan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa, yaitu kita masih dipertemukan dengan bulan yang penuh berkah dan penuh kemuliaan ini. Teman-teman semua, perkenalkan, saya Muhammad Aqyasul Azkia, Mahasantri Angkatan 4 Pesantren Riset Al-Muhtada. Izinkan saya berbagi sebuah pesan khusus, terutama kepada diri saya sendiri dan teman-teman sekalian dimanapun berada. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit berbagi tentang ayat favorit di Al-Quran yang bisa kita jadikan ibrah atau pelajaran bersama. Al-Quran bukanlah sekadar kumpulan kata-kata yang diucapkan dalam sholat atau dibaca di saat bulan Ramadan saja. Akan tetapi, Al-Quran adalah petunjuk hidup, sumber hikmah, dan cahaya dalam kegelapan bagi siapapun yang memahami. Nah, bagi saya, Al-Quran itu adalah sebuah guideline, sebuah guidebook, navigasi yang udah Allah kasih supaya kita, hamba Allah yang berjalan di bumi Allah ini, bisa sampai ke tujuan yang benar. Karena gini teman-teman semua, Allah yang paling tahu tentang dunia ini, Allah yang nyiptain bumi, Allah yang nyiptain manusia, Allah yang nyiptain makhluk hidup, dan semua yang ada di dalamnya. Jadi Allah lah yang paling tahu. Kemudian Allah kasih tahu sebagai pencipta kita semua, Allah kasih tahu caranya untuk hidup di dunia ini, untuk hidup di sini, dan nanti kemudian bisa sampai ke tujuan yang akhirnya membahagiakan, yaitu surganya Allah. Allahumma ij'alna minhum. Nah, bagaimana sih caranya? Dan di mana teman-teman semua bisa mendapatkannya? Ada di Al-Quran, teman-teman. Al-Quran ini adalah sebuah kitab suci yang kemudian menuntun kita untuk terus menyelesaikan permasalahan dengan benar, menghadapi ujian di masyarakat, ujian di keluarga, ujian di kampus, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang pengusaha, sebagai apapun itu teman-teman bisa temukan semuanya ada di dalam Al-Quran. Nah teman-teman, bagi saya Al-Quran merupakan guidebook kita, petunjuk kita, petunjuk jalan hidup kita yang harus kita pegang, yang harus terus kita ikutin. Apalagi di zaman yang hari ini banyak banget arus-arus yang gak jelas, yang mengombang-ambingkan kita, jelas, deras banget teman. Nah, seperti arus kemaksiatan, arus yang kemudian menjauhkan kita dengan Allah gitu. Nah, Quran inilah yang akan menyelamatkan kita agar kita itu nggak asal ke bawah arus yang ada di hari ini. Nah teman-teman, berbicara mengenai ayat favorit teman-teman, di Al-Quran ini kita ibaratkan hujan yang airnya turunnya sama tapi tumbuhnya berbeda-beda, kondisinya berbeda-beda, tanahnya bisa jadi beda-beda, pohonnya juga beda, sehingga hasil dari hujan itu beda-beda. Sama kayak kita baca Al-Quran teman-teman. Kita baca Al-Quran setiap hari, kita baca satu ayat yang sama dengan kondisi hati yang berbeda, masalah yang berbeda, kebahagiaan yang berbeda, maka makna dan rasa yang kita dapatkan itu juga bisa berbeda-beda. Kalau lagi sedih nih misalnya, ayat favorit yang mungkin cocok dengan suasana hati kita yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwasanya ketika kita lagi sedih, tiba-tiba kita lihat nih, Allah bilang nih, gak ada masalah yang Allah kasih melebihi kemampuan hambanya. Gimana gak bikin kita tenang, gimana gak bikin kita jadi lebih kuat lagi ketika dengar ayat tadi. Nah teman-teman, kita perlu tahu bahwasanya dalam hidup itu penuh dengan perubahan, penuh juga dengan rotasi. Sebagaimana pagi berganti dengan malam, matahari terbit di pagi hari, dan bulan muncul di malam hari. Maka kita perlu optimis teman-teman. Sebagai seorang insan, sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kita yakini bahwasanya untuk memperoleh ridho dan juga untuk memperoleh berkah dari Allah, kita tidak hanya berdiam diri saja, namun juga turut memberikan nilai-nilai kebermanfaatan kepada orang lain dan tetap produktif setiap harinya. Nah, ada salah satu ayat favorit lagi teman-teman, yaitu surat Al-Insyirah, terutama di ayat yang ke-7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha faraghta fansab. Mengapa ayat ini menjadi menarik teman-teman? Bagi saya, menjadi penting untuk kita untuk selalu sharing-sharing, terutama kepada pemuda-pemudi hari ini, pada para pelajar, kepada generasi muda, karena di sini, di ayat ini adalah perintah kita untuk menjadi muslim yang produktif. Hari ini kita punya bonus demografi, di mana usia produktifnya lebih banyak. Nah, bonus demografi ini bisa jadi sebuah musibah, bisa jadi sebuah anugerah. Kuncinya apa teman? Pertumbuhan kuantitas usia produktif ini harus diikuti dengan kualitasnya juga. Artinya, gak cuma label usianya aja yang produktif, tapi juga kegiatan-kegiatannya juga harus ikut produktif. Nah, ayat ini tuh bilang begitu. Setelah selesai satu urusan, Allah bilang pakai huruf fa, bukan pakai huruf fau, apalagi pakai thumma. Kalau waw ada jedanya sedikit, kalau thumma jedanya lumayan lama. Tapi Allah bilang fa'idha faraghta fansab, pakai huruf fa. Hai, setelah selesai dari satu urusan, langsung tanpa jeda ke urusan yang lain. Jadi Allah pengen bilang nih, ayo dong teman-teman semua produktif. Ayo dong teman-teman ngerjain sesuatu yang bermanfaat. Jangan banyak males-malesan, jangan banyak rebahan. Ayo, mana nih dampaknya? Mana nih kebermanfaatannya? Karena saya yakin tugas kita sebagai manusia di muka bumi ini, sebagai khalifah fil ard di muka bumi ini, tidak hanya cukup sekedar menjadi manusia baik, tapi harus jadi sebaik-baik manusia. Sebagaimana hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini selaras juga dengan sabda Nabi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam kitab Arba'in An-Nawawi yang berbunyi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara yang termasuk bagusnya keislaman seseorang adalah ia meninggalkan apa yang tak berguna atau tak bermanfaat baginya. Nah, apa sih teman-teman yang gak bermanfaat bagi kita teman-teman? Ya, teman-teman mungkin sudah tahu mana yang harus kita jauhi, mana yang harus kita kerjakan. Nah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwasanya ada 10 hal yang tidak bermanfaat teman-teman. Yang pertama adalah memiliki ilmu namun tidak diamalkan. Yang kedua, beramal namun tidak ikhlas dan tidak diniatkan untuk menggapai ridhonya Allah. Yang ketiga, memiliki harta namun enggan untuk menginfakkan. Yang keempat, hati yang kosong dari cinta dan rindu kepada Allah. Dan yang kelima, badan yang lalai dan taat dan mengabdi kepada Allah. Dan yang keenam, cinta yang di dalamnya tidak ada ridho dari Allah dan cinta yang tidak mau patuh pada perintahnya. Dan yang ketujuh, waktu yang tidak diisi dengan kebaikan dan pendekatan diri kepada Allah. Kedelapan, pikiran yang selalu berputar pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan yang kesembilan adalah pekerjaan yang tidak membuatmu semakin mengabdi pada Allah dan juga tidak memperbaiki urusan duniamu. Dan yang terakhir adalah rasa takut dan rasa harap pada makhluk yang dia sendiri berharap pada genggaman Allah. Jadi itu teman-teman semua, bahwasanya ada 10 hal menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwasanya ada hal-hal yang harus kita hindari. Nah, oleh karena itu, mari kita generasi muda, mari kita isi hari-hari kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, menambah kualitas ibadah kita seperti sedekah, sholat malam, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Jangan biarkan Al-Quran hanya menjadi pegangan di rumah atau di gadget kita saja, tapi jadikanlah Al-Quran sebagai teman setia dan juga teman dalam setiap langkah hidup kita. Bukan hanya di saat susah atau senang saja teman-teman, tapi setiap waktu kita. Al-Quran adalah cahaya yang menuntun kita menuju kebaikan. Dan di bulan Ramadan ini, yuk mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dan dari surat Al-Insyirah ayat 7 tadi, kita jadikan pelajaran bersama.
sebagai pelajar, sebagai pemuda, sebagai generasi milenial untuk terus menjaga produktivitas kita, menambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka poin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini adalah kita sebagai anak muda harus selalu produktif dalam kebaikan dan jangan pernah berputus asa dalam setiap langkah kita, karena esok hari kita akan menemukan rasa manis dari setiap perjuangan kita. Ada sebuah kata mutiara Arab yang berbunyi bahwasanya anak muda yang tidak ingin ditempa ketika masa mudanya, ia tidak akan merasakan buah manis ketika di tua harinya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga pesan ini dapat tersampaikan dan memberikan kita motivasi dan inspirasi untuk menjadi insan yang lebih produktif lagi, lebih bermanfaat lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.